Pagi-pagi sekali, orang-orang hilir mudik menjalankan aktivitas rutinitas sehari-hari mereka, lengkap dengan pakaian kerja yang sudah melekat di badan, berikut dengan aksesoris khusus pertanian. Begitulah setiap pagi dan sore harinya di desa Simpur. Nampak seorang perempuan tengah memperhatikan lalu lalang tersebut dari dalam warung kopi kecil miliknya. "Anggi, Ang!" teriak seorang perempuan sebaya dengan Anggi. Wajahnya nampak panik dengan napas yang terengah-engah. "Anopo Tori? Aku tadi lihat Baskoro jalan dengan perempuan lain." Sri menarik napas dan menyeka keringat yang mengucur dari dahinya. Perempuan yang bernama Anggi Kusuma Dewi terpaku sejenak. Menurutnya wajar saja karena Baskoro, yakni suami Anggi, adalah tukang ojek di desanya. "Penumpang kali Sri," Anggi tersenyum menanggapi ucapan sahabatnya. "Kalau penumpang kok begitu mesra, dia gandeng perempuan itu, Gi. Kamu jangan sampai terlambat untuk mengetahui segalanya. Aku sudah lama memantau gerak-gerik suamimu itu." Perempuan berambut panjang sedikit pirang itu menggebu-gebu menjelaskan hal apa yang dilihatnya barusan. Hatinya pun gregetan karena sahabat dari TK-nya itu tidak percaya dengan ucapannya barusan. Anggi Gamang, perempuan bertubuh montok dan seksi itu mulai mempercayai Sri. Dia pun kemudian penasaran. "Nih Gi, aku ada bukti nih." Sri merogoh saku celananya. Dia mengambil benda pipi ajaib milik dirinya. Setelah beberapa detik berselancar mencari gambar di galeri, dia pun menunjukkan foto suami Anggi. "Nih, kamu lihat sendiri kalau nggak percaya." Kedua mata Anggi melotot besar. Baskoro menggandeng seorang perempuan muda dan juga cantik. "Geser lagi coba," titah Sri sambil menggeser layar ponselnya. Kemudian terlihat foto Baskoro membelai rambut perempuan itu dengan mesra. "Mana ada tukang ojek mesra sama penumpangnya? Kamu jangan ngawur, Gi," tutur Sri kepada Anggi. Anggi pun melotot tidak berkedip. Apa yang dikatakan perempuan rambut pirang itu benar adanya. Mana mungkin seorang ojek mesra dengan penumpangnya sendiri. "Aku sudah lama lihatnya, Gi. Tapi aku belum punya bukti yang cukup untuk kutunjukkan kepadamu. Takutnya nanti jadi fitnah. Sekarang kalau kamu mau melihat kebenaran, ayo kita selidiki saja langsung. Terakhir tadi, aku lihat Baskoro ke rumah perempuan gatel itu." Anggi pun cepat-cepat menutup warung kopi miliknya. Dia mengikuti saran dari sahabatnya tersebut. "Sing sabar Yonggi, semoga saja dugaanku salah." Anggi tidak mampu merespon ucapan Sri. Pikirannya berkecamuk terpecah menjadi bercabang. Bibirnya berkedut. Dada perempuan bertubuh semok itu pun seperti lahar Merapi yang siap tumpah kapan saja. Rasanya tidak percaya kalau Baskoro mengkhianati cintanya. Kurang apa selama ini Anggi hidup pas-pasan, bahkan dia membantu menambah pemasukan perekonomian keluarganya. Masa ujung-ujungnya dikhianati suami sendiri? Jika benar begitu, dia tidak terima. Scene pun berganti. "Banggi," sapa seseorang. Anggi pun terkejut. Ternyata lamunan beberapa tahun lalu buyar seketika. Janda cantik itu bercerai dengan suaminya karena sang suami selingkuh dengan perempuan di desa sebelah. "Ojo ngelamun wae mbak, kopi susunya satu yo mbak," pinta pemuda langganan warungnya. Gila, jantung Anggi hampir copot jika bertemu dengan salah satu pembelinya. Pria muda dan selalu berpenampilan rapi. Selain rapi dan juga wangi, itulah yang membuat janda 30 tahun itu jatuh cinta dengan Ferdi, nama dari pemuda tersebut. "Ngagetin aja Fer," senyum Anggi mengembang, tetapi ditahannya, dia merasa malu. Sudah 2 tahun berlalu, Anggi menutup hatinya untuk laki-laki yang mencoba mendekatinya. Dia masih trauma, takut diselingkuhi. Namun dia tidak bisa mendustai hatinya jika Anggi telah jatuh cinta pada berondong berwajah tampan itu. "Maaf mbak, abis nyoba bengong aja dari tadi." Ferdi duduk di kursi panjang agar leluasa memandang si Anggi. "Loh, kamu udah kerja Fer?" tanya Anggi. "Lah ini lagi kerja." "Kerja apaan?" "Kerjanya hanya menatap bidadari cantik di sini. Sehari tidak bertemu, rasanya gelisah aku mbak." "Hili, gombal kamu Fer." Kemudian keduanya pun saling tertawa.
Singkat waktu, 4 bulan pendekatan, akhirnya Ferdinand dan Anggi Kusuma Dewi melangsungkan pernikahan. Kisah mereka sangat singkat hingga mampu berada di titik bahtera rumah tangga. Bulan madu yang syahdu, lenguhan dan desahan mendominasi malam yang sunyi. Derit ranjang nampak bergetar, tetapi tidak menyurutkan mereka untuk menyudahi mandi peluh dan juga bertukar ludah. Anggi dan Ferdi sedang dilanda cinta. Mereka terlihat seperti pasangan pengantin baru pada umumnya. Semua terasa manis, serasa dunia hanya milik mereka berdua. Meskipun sudah bersuami lagi, Anggi tetap berjualan kopi di warung. Warungnya kadang ramai atau terkadang sepi, tak menyurutkannya untuk berjualan dari pagi sampai malam. Sementara itu, Ferdi bekerja sebagai montir di salah satu bengkel di desa Anggi. Hingga singkatnya, pernikahan pun berjalan 4 bulan. Sikap Ferdi mulai berubah membuat perempuan 30 tahun itu curiga. Pasalnya hampir setiap malam Ferdi tidak pulang ke rumah. Sikapnya mulai dingin seperti es batu. "Malam ini gak usah tunggu aku pulang ya, aku lembur," ucap Ferdi kala itu. Anggi tidak menjawab dan hanya menatap Ferdi dengan tatapan penuh curiga. Pukul 10 malam, Anggi nekat mendatangi bengkel tempat Ferdi bekerja. Dia menyewa ojek untuk sampai ke sana. Dan ketika sampai di tempat kerja Ferdi, ternyata bengkel itu sudah tutup. Kata Ferdi tadi dia lembur, tapi mengapa bengkelnya sudah tutup? Anggi pun tampak kebingungan mencari sang suami. Namun telinganya menangkap suara-suara misterius. Suara perempuan dan laki-laki yang bermain kuda-kudaan. Anggi pun mengenali suara lenguan dan desahan panas itu. "Ferdi!" Anggi mencari lubang untuk mengintip dan berharap dia bisa melihat dengan siapa Ferdi menyalurkan birahinya. Jantung Anggi hampir copot, matanya mendelik lebar hingga berair. Dia melihat Ferdi sedang menunggangi janda yang dia kenali. Seharusnya tangan kekar itu meremas dada miliknya. Seharusnya burung perkutut itu hanya boleh masuk di liang senggamanya. "Bangsat kau Ferdi, laki-laki tidak tahu diuntung. Mati kamu." Lutut Anggi lemas hingga tidak mampu menopang tubuhnya. Air matanya tumpah seketika. Dia tidak menyangka jika hubungannya kandas gara-gara orang ketiga lagi. Anggi pun kemudian tidak kehabisan akal. Dia memanggil orang-orang untuk menggerebek Ferdi dan Nur, teman lama Anggi. Tidak lama kemudian orang-orang pun datang berkumpul dan mendobrak pintu bercat putih itu. "Anggi!" Ferdi kalang kabut. Ferdi mati kutu, begitupun juga dengan Nur. Mereka tidak memakai sehelai benang pun. "Dasar bangsat kau Mas," pekik Anggi sambil menampar pipi sang suami. "Dan kamu juga, dasar wanita jalang." Anggi menjambak rambut lurus milik janda tersebut. "Ayo kita arak mereka." "Tunggu dulu Pak, biarkan kami pakai baju dulu." "Alah kelamaan, berani berbuat terusnya kalian tahu resikonya. Cepat bawa mereka," sahut warga yang sudah kesal dan kemudian menyeret mereka berdua. Ferdi tidak dibiarkan memakai pakaiannya, hanya Nur yang dibiarkan memakai dasternya. Itu juga sudah membuatnya malu seumur hidup karena telanjang bulat disaksikan banyak laki-laki. Kemudian keduanya pun diarak keliling kampung malam itu juga. Anggi menangis, tubuhnya lemas hingga dia terpaksa dipapa bapak-bapak untuk menuju ke rumahnya. Malang sekali nasibnya, terlahir yatim piatu dan tidak memiliki keluarga, dan sudah 2 kali pula dia diselingkuhi. Singkat waktu, pukul 1 malam, Anggi sudah merasa baikan, menangis percuma sampai air matanya tidak mau keluar lagi. Dia pun memutuskan untuk pergi sejauh mungkin sampai langkah kakinya berhenti di suatu tempat. Berbekal dengan baju di badan dan uang, Anggi memutuskan pergi guna menenangkan hatinya yang sudah porak-poranda. Anggi berjalan kaki menyusuri jalanan yang licin dan juga gelapnya malam. Karena hatinya terlalu sakit sampai-sampai dia tidak sadar sudah berjalan terlalu jauh. Tiba-tiba tubuh Anggi terasa lemas. Dia terduduk di depan rumah besar yang megah. Pintu terbuka lebar dan muncullah seorang perempuan di balik pintu tersebut. Samar-samar Anggi melihat perempuan itu tersenyum padanya. Kemudian setelahnya dia pun tidak sadarkan diri.
Dan singkatnya Anggi pun mengerjapkan kedua matanya. Dia terkejut mendapati dirinya telah berada di dalam ruangan yang mewah. "Kamu sudah bangun toh?" kata seseorang. Perempuan cantik bertubuh sintal itu menghampiri si Anggi. Senyumnya lebar. Dia juga membawa nampan berisi teh manis yang hangat. "Aku di mana?" "Kamu ada di rumahku. Kamu tadi pingsan di depan rumah. Kamu kelihatannya begitu capek," ujar perempuan itu dengan lembut. Anggi teringat kejadian beberapa jam yang lalu. Tidak bisa membendungnya lagi. Mau tidak mau, dia pun menangis sambil menceritakan apa yang tengah dialaminya pada orang yang belum dikenalnya tersebut. "Kamu yang sabar ya. Laki-laki memang begitu. Sudah ada yang di rumah, masih saja mencari yang di luar. Oh iya, kenalkan, namaku adalah Mayang." "Saya Anggi," timpal Anggi yang juga mengenalkan dirinya. Dan setelah saling berkenalan dan berbasa-basi, Mayang menghidangkan semangkuk bakso yang menggugah selera. Terlihat bakso-bakso itu berurat dan juga berkuah kaldu yang sangat kental. Bahkan aroma dari bakso itu sangat begitu sedap, sehingga membuat perut Anggi langsung keroncongan. "Nah, silakan makanlah, jangan sungkan-sungkan," kata Mayang menawarkan hidangannya. Anggi tidak bisa menahan perutnya yang lapar. Dia pun tidak mau menolak hidangan yang sudah disediakan oleh Mayang. Mangkok penuh bakso pun berpindah ke tangannya. Perempuan 30 tahun itu seperti orang yang sedang kelaparan. Dia melahap dengan rakus bakso-bakso kenyal yang penuh daging itu. Mulutnya pun bahkan terlihat sudah penuh. "Apakah enak?" tanya Mayang dengan senyuman penuh misterius. "Enak banget, Mbak. Jago sekali Mbak Mayang bikinnya. Kaldunya kental sama dagingnya juga gurih," puji Anggi. Mulutnya tidak berhenti mengunyah. "Tentu pastinya, itu dagingnya mahal loh," timpal Mayang. Dan setelah beberapa saat, bakso di dalam mangkok itu pun tandas begitu saja berpindah ke dalam kerongkongan Anggi yang kemudian ke dalam perut. Anggi pun kekenyangan sampai perutnya sedikit membuncit. Kini keduanya melanjutkan obrolan hangat. Anggi tidak menyangka jika kasus yang baru saja menimpanya sudah pernah dialami oleh Mayang. "Aku ada tawaran menarik untukmu, untuk membalaskan rasa sakit hatimu dan juga membalaskan dendammu kepada pria bajingan itu," tawar Mayang kepada si Anggi. "Maksudnya Mbak?" "Selain membalaskan dendam, kamu juga bisa bakalan kaya raya sepertiku. Memiliki rumah besar seperti yang kumiliki saat ini," tutur Mayang menjelaskan kepada Anggi. "Dan tentunya kamu tidak perlu berjualan kopi lagi. Cukup ongkang-ongkang kaki dan hanya duduk manis," sambung Mayang. Perempuan 35 tahun itu duduk tepat di samping Anggi. Mayang adalah seorang janda berusia 35 tahun, masih terlihat seperti gadis. Dadanya yang besar seperti buah mangga yang mangkal, kulit putih mulus seperti susu, rambutnya yang panjang tergerai hingga ke pinggang, berwarna hitam dan juga berbau wangi. Anggi yang dari tadi kebingungan, kini pun mulai paham apa yang ditawarkan oleh si Mayang. Aku mau Mbak." Mayang menoleh menatap tajam ke arah Anggi. Tatapan kedua mata itu seolah menelisik apakah Anggi bersungguh-sungguh dengan ucapannya tersebut. "Jika kamu mau, tapi ada syaratnya," kata Mayang. Syaratnya apa Mbak?" tanya Anggi. Tubuhnya yang lelah mendadak sirna. Dia pun seperti mendapatkan asupan vitamin, sehingga tubuhnya terasa segar bugar kembali. "Ikutlah denganku. Masuklah ke dalam sekte para janda yang tersakiti. Kamu hanya perlu memakan daging setiap malam Jumat, di mana daging itu adalah daging manusia. Dan bahkan bisa lebih lezat lagi jikalau daging tersebut berasal dari daging suamimu, seorang pengkhianat. Enaknya kita masak saja, digulai, direndang, diopor, ataupun dibikin bakso, seperti yang bakso aku hidangkan padamu barusan." "Apa?" pekik Anggi yang terkejut mendengar penjelasan dari Mayang. "Jadi, ya aku makan tadi?" "Iya, itu adalah daging suamiku." Tawa janda 35 tahun itu. Sontak perut Anggi pun mendadak mual. Ingin rasanya memuntahkan isi perutnya tersebut, tetapi sudah terlanjur menikmati daging gurih berwarna putih-putih pucat itu. "Aku
aku menghabisinya. Rasa sakit hati ini sudah tidak bisa diobati. Dan setelah aku ikut sekte janda tersakiti, korban pertama yang mati di tanganku adalah suamiku sendiri. Yakni ketika aku memergoki dia bermain kuda-kudaan bersama wanita lain di atas ranjang kami. Dan dengan kejam, kupotong kemaluannya. Barang kejantanan itu, kugulai dengan bumbu rempah-rempah racikanku sendiri. Mayang menyeringai sambil mengusap air matanya yang sudah mengalir di pipi. Entah dia sedih atau senang. Anggi pun kembali melongo mendengar penuturan dari Mayang barusan. Jadi, apakah kamu bersedia bergabung, Gi? Dan setelah berpikir cukup lumayan lama, akhirnya Anggi pun memberikan keputusan. Iya mbak, aku bersedia, aku mau, jawab Anggi dengan mantap. Kisah miris Mayang sangatlah mirip dengan apa yang dialami oleh Anggi. Anggi pun tak ragu lagi menerima tawaran dari Mayang untuk bergabung menjadi sekte janda-janda tersakiti, yakni janda-janda kanibal. Perempuan cantik bertubuh seksi itu pun tak perlu berpikir panjang. Sudah jelas tujuannya, yakni balas dendam dan juga ingin kaya. Dia sudah bosan hidup miskin, sudah miskin, bahkan dia juga diselingkuhi. Dan singkatnya Anggi pun kemudian dikenalkan dengan kelompok sekte tersebut. Anggi terperangah melihat begitu banyaknya para janda yang ternyata bernasib sama persis dengannya. Mereka berkumpul karena korban perselingkuhan. Mayang merupakan anggota sekte yang paling banyak merekrut orang-orang yang tersakiti. Bahkan perempuan 35 tahun itu pun adalah yang paling sadis di antara yang lain selain ketua sekte kanibal. Anggi pun diuji sebelum dinyatakan sebagai anggota resmi sekte tersebut. Dia diuji dengan cara memakan daging lelaki yang sudah dipanggang, yang dibaluri dengan bumbu barbeque. Dan setelah itu dia pun meminum darah segar sampai habis yang jumlahnya 1 gelas. Dan jika terlihat dirinya itu muntah, maka dia akan dinyatakan gagal. Namun Anggi bisa melalui semuanya dengan baik. Ritual terakhir perempuan 30 tahun tersebut bersemedi di Candi Batur selama 2 malam tanpa mengenakan sehelai pakaian. Dan dalam tapanya tersebut dia didatangi oleh sesosok nyai-nyai. Mulai besok, kamu harus mencari tumbal pertamamu. Ingat, setiap malam Jumat, kamu harus menyantap daging tumbalmu. Dan dengan begitu, kekayaan akan menghampiri dirimu. Baik, Nyai, jawab Anggi yang sedikit ketakutan. Anggi menunduk dalam. Dia tidak berani menatap atau melihat sosok yang dipanggil Nyai tersebut. Sekilas dia melihat sosoknya sangat cantik. Perempuan itu memakai penutup wajah dan berpakaian kemben keemas-emasan. Rambutnya disanggul dan menggunakan tusuk konde yang terbuat dari emas juga. Kulitnya nampak putih seputih kapas. Dan singkat waktu, Anggi pun kembali ke rumahnya. Dia sudah resmi menjadi anggota sekte janda-janda tersakiti sekaligus memakan daging manusia. Besok malamnya, pertama kalinya dia harus menyantap daging tumbalnya. Bersiaplah Ferdinand, ini tidak akan menyakitkan. Anggi tersenyum tipis sambil membelai rambutnya yang panjang. Perempuan 30 tahun berparas cantik itu pun mematut dirinya di depan cermin. Dia memoleskan lipstik ke bibirnya yang tipis. Anggi sudah tidak sabar ingin bertemu dengan lelaki tersebut. Lebih tepatnya tidak sabar ingin segera memasak sup kejantanan pria yang sudah mengkhianatinya. Hatinya diselimuti amarah dan dendam. Anggi benar-benar sudah meyakini jika dengan membunuh maka dia akan bahagia. Hingga singkatnya hari yang ditunggu pun telah tiba. Anggi berdandan cantik. Dia memakai lingerie seksi berwarna hitam transparan. Melahan dadanya menonjol layaknya gunung kembar yang besar. Anggi juga tak lupa memakai wewangian di seluruh tubuhnya. Temui aku di rumah, Fer. Ambil barang-barangmu sekaligus perpisahan denganku. Anggi mengirimkan pesan singkat untuk Ferdi dan pesan itu pun sudah terkirim. Baik, aku akan ke sana. Begitulah bunyi balas pesan dari Ferdi. Kamu datang sendirian saja ya. Aku mau kasih kamu servis terbaik sebagai bentuk hadiah terakhir. Oke, aku akan segera ke sana. Begitulah pesan singkat dari si Ferdi. Pesan singkat itu pun berakhir. Anggi pun bersiap menunggu Ferdi. Dia duduk gelisah di ruang tamu.
Dan untung saja rumah Anggi berada di ujung desa, sehingga tidak akan ada warga yang berlalu lalang melintas. Dan dengan begitu maka tidak akan ada yang tahu tentang apa yang akan Anggi perbuat malam nanti. Sore harinya sebelum Anggi mengajak Ferdi bertemu, perempuan 30 tahun itu sudah mengolah bumbu dan menyediakan pisau dapur yang tajam. Semuanya dipersiapkan demi berjalannya proses pemotongan daging pengkhianat itu nantinya. Membayangkan daging tubuh Ferdi, Anggi mengusap sudut bibirnya, serasa air liurnya hendak menetes. "Gi, buka pintunya." Anggi yang mendengar suara Ferdi, dia pun segera bangkit dari tempat duduknya. Detak jantung perempuan 30 tahun itu semakin berpacu kencang. Dia sedikit gugup dan takut jika rencananya itu gagal. Wah, Ferdi menatap Anggi dengan tatapan mata yang membulat. Sungguh sambutan yang sangat luar biasa baginya. Anggi pun bergegas menarik tangan Ferdi. Dia celingukan melihat keadaan sekitarnya. "Kamu udah kangen ya?" ujar Ferdi tanpa bersalah. "Banget." Anggi cepat-cepat mengunci pintu dan mematikan lampu ruang tamu. "Cantik sekali kamu kali ini. Ini malam Jumat lagi, waktunya pas banget." Ferdi mengecup tengkuk si Anggi. Anggi pun terdiam sambil menikmati kehangatan itu. "Maaf soal kemarin, Gi. Aku hilaf." Ferdi meraih dagu Anggi dan mereka pun saling bersih tatap. Anggi melempar senyum dan tatapan penuh semangat. Dia mengusap bibir Ferdi dengan ujung jarinya. "Tidak apa, aku tidak mau membahas soal kemarin." Anggi pun menuntun Ferdi ke kamar belakang dekat dengan dapur. "Loh, kok di sini?" tanya lelaki bertubuh atletis itu. Dia tampak heran dan bingung. Kemudian Anggi pun membuka pintu dan tirainya seolah dia memberikan kejutan untuk pria yang disayanginya. Kedua mata Ferdi terbelalak lebar ketika melihat pemandangan kamar itu. Kamar yang tidak pernah ditempati, kini disulap Anggi menjadi kamar yang nyaman dan rapi. Dan di atas meja kecil dekat dengan ranjang ada lilin kecil dan aroma terapi. "Ayo, aku sudah tidak sabar," ujar Anggi sambil memeluk tubuh lelaki itu. Anggi bersikap agresif. Dia terus saja mencumbu bibir dan seluruh tubuh Ferdi dengan beringas. "Tumben nih, ada apa?" tanya Ferdi. "Aku sudah merindukanmu." Tubuh Ferdi didorong hingga dia terlentang di atas ranjang dan satu persatu pakaiannya dilepas oleh Anggi. Ferdi pun tergoda, apalagi Anggi terlihat seperti cacing kepanasan yang sudah diselimuti dengan hasrat bergepu. Jago lelaki itu pun naik turun, pun dengan debaran jantungnya. Adik kecil di balik dalamannya ikut tegal seperti dirinya. Anggi menghentikan kegiatannya. Dia pun berjalan ke arah pintu lalu menguncinya. "Kamu lagi di puncak berangsang ya?" ejek si Ferdi. "Iya, aku kesepian. Malam ini layani aku dan beri aku kepuasan yang tidak bisa kulupakan." "Baiklah kalau begitu." Ferdi pun dengan semangat membuka celana jeans yang telah dia pakai. "Apa perlu kita matikan lampunya?" tanyanya lagi. "Tidak perlu. Aku mau melihat wajahmu saat menikmati hasrat malam ini," tolak si Anggi. Keduanya pun saling serang dan mencumbu, menggigit dan mengisap. Malam ini benar-benar dahsyat. Keringat membanjiri dua insan yang sedang dimabuk kepayang. Anggi pun memandangi batang kejantanan milik Ferdi. Ya, sebentar lagi akan menjadi hidangan malam ini. Nanti pukul 12 malam sudah tersaji di dalam piring. Perempuan itu pun tersenyum melebar menyeringai dengan wajah yang menakutkan yang tanpa disadari oleh Ferdi. Ferdi menekan kepala Anggi memberi isyarat agar melayani adik kecilnya. Dengan cekatan Anggi pun melakukannya. Dan perlahan Anggi pun mulai mengikat kedua tangan Ferdi di rangka ranjang. "Dasar kamu nakal," ujar Ferdi. Keduanya pun melanjutkan aktivitas keduanya. Anggi pun sudah berada di puncak. Dia pun puas dan lega. Sementara itu, Ferdi hendak menuju puncaknya. Tetapi Anggi justru menghentikannya. Kemudian dia meraih pisau tajam di bawah kasurnya. Dan tanpa berbibu, Anggi pun memotong batang yang sedang tegak itu. Sontak saja Ferdi pun berteriak melengking. Anggi pun tersenyum lebar. Dia pun tertawa terbahak-bahak melihat pria yang sudah mengkhianatinya sedang kesakitan. Ferdi pun terlihat nampak berteriak meminta tolong.
namun tidak akan ada yang mendengarkan suara minta tolongnya tersebut. Tidak perlu berteriak, itu percuma saja sayang, ucap Anggi dengan wajah yang meledek. Baksat, betina kurang ajar, kau. Anggi mencubu bibir Ferdi yang tengah kesakitan. Coba kamu lihat ini. Ini kan yang membuatmu tidak puas dengan satu wanita. Oh, tenang saja. Malam ini akan kita nikmati bersama. Anggi pun menutup kedua kaki Ferdi. Dia membiarkan lelaki pengkhianat itu meronta-ronta kesakitan. Anggi, tolong maafin aku. Anggi hanya melambaikan tangannya ke arah Ferdi. Sementara itu, Ferdi kesakitan dan terus merintih sampai dia lemas. Darah terus mengalir hingga menembus ke kasur rembuk itu. Aroma anyir dan amis memenuhi rongga hidungnya. Ferdi tidak menyangka jika Anggi nekat memotong batang kejantanannya. Ferdi pun menyesal karena dia sadar dirinya memang suka berselingkuh. Sebelum dengan Anggi pun, dia bahkan sudah berkali-kali berselingkuh dengan para wanita, khususnya janda muda yang bohai dan semel seperti Anggi. Dan sungguh fakta yang tidak terduga. Anggi, lepaskan aku, Anggi. Aku akan lakukan apapun kalau kamu melepaskanku. Apapun akan kuberi. Atau jadikan aku budakmu, Anggi. Kalau sudah begini, pasti tidak akan ada yang mau. Tolong, Anggi, aku sudah bertobat. Anggi, tolong lepaskan aku. Berisik, diam, atau akan kupotong kau sekarang juga. Anggi menyebulkan kepalanya di ambang pintu. Perempuan itu kemudian menyumpal mulut Ferdi dengan celana dalam merah miliknya. Sebenarnya teriak pun percuma, tidak akan ada yang dengar. Cuman aku gak konsen nih kalau masak daging kenyal itu, kalau kamu masih terus berisik. Tunggu ya, ku hanya sedang mendidih. Anggi pun menyeringai menatap si Ferdi yang semakin ketakutan. Mendengar ucapan Anggi, Ferdi pun mual dan hendak memuntahkan isi perutnya. Tetapi muntahan itu tertahan dan kembali lagi ke kerongkongan karena tertahan celana dalam yang menyumpal mulutnya. Anggi kembali ke dapur, menyelesaikan masakan istimewanya. Perutnya mulai keroncongan dan dia ingin segera menyantapnya. Bukannya mual atau jijik, Anggi justru menggebu-gebu ingin menikmatinya. Dia seperti kesetanan dan juga sudah gelap mata. Perempuan yang memakai linggri hitam itu penuh semangat mengaduk-aduk daging kenyal di dalam wajan kecilnya. Aroma mengudara hingga ke langit-langit kamarnya. Tentu saja itu akan terasa lezat bagi dirinya. Kemudian Anggi pun mengambil sepiring nasi. Ia tuang ke dalam piring keramik sambil menunggu daging kenyal itu matang. Dan 15 menit kemudian, daging pun matang. Dia segera menyajikannya ke dalam piring. Asap pun mengepul, diikuti aroma sedap dari daging berkuah kekuning-kuningan itu. Ferdi, coba kamu lihat ini, kata Anggi dengan tatapan mata yang berbinar. Ferdi terlihat pucat dan tubuhnya pun menjadi lemas. Dia menatap nanar pada perempuan yang membawa sepiring sajian yang berasal dari adik kecilnya. Kita nikmati bersama-sama, ini kelihatan lezat loh. Anggi pun mendaratkan bobotnya di dekat tubuh Ferdi. Sontak lelaki itu ketakutan setengah mati. Kedua matanya mendelik. Wajah dan tubuh Ferdi basah kuyup oleh keringatnya yang tidak berhenti mengalir. Tubuh Ferdi gemetaran. Dia sangat takut melihat Anggi yang berubah seperti seorang psikopat yang kejam. Enak sekali. 1 sendok nasi dan daging telah masuk ke dalam mulut Anggi. Dia pun mengunyah dengan pelan sambil menghayatinya. 1 suap untukmu. Ini tadi tidak aku cuci biar jadi gurih. Dan memang ini sangat gurih, ujar Anggi sambil tersenyum mengerikan. Kamu tahu kan maksudnya? Tanyanya lagi. Masih ada cairanku dan juga darah-darah kenikmatan. Astaga, aku lupa. Anggi mengambil celana dalam yang masih tersumpal di mulut si Ferdi. Anggi, aku mohon, pinta Ferdi sambil menangis. Makanlah, nanti keburu dingin. Anggi, makanlah, atau aku akan merobek perutmu, ancam Anggi. Dia melotot ke arah Ferdi. Ferdi pun terpaksa membuka mulutnya. 1 suapan itu pun menyergap mulutnya. Sontak saja Ferdi memuntahkannya kembali. Dia benar-benar tidak tahan. Dasar laki-laki cengeng. Anggi terus saja menyantap hidangannya hingga habis. Ada kepuasan tersendiri hingga membuatnya tampak bahagia.
Lelaki 20 tahun itu pun tak lagi merengek dan merintih. Dia menemui ajalnya karena kehabisan banyak darah. Dan dengan begitu, Anggi tidak perlu bersusah payah memainkan pisau tajamnya untuk membuat Ferdi tertidur selamanya. Dan singkat waktu, 2 hari setelah kejadian itu, Anggi mendapatkan rezeki yang berlimpah. Lebih tepatnya, uang yang berlimpah. Kurang cocok rasanya kalau dibilang rezeki karena melalui jalur yang salah. Meski demikian, dia masih berjualan kopi agar penduduk desa Simbur tidak ada yang curiga padanya. Tubuh Ferdi dibekukan di dalam kulkas untuk stok di malam Jumat seterusnya. Kecuali bagian kepala dan juga bokong, Anggi harus menguburnya di lahan belakang. Dan singkatnya lambat laun, Anggi pun merenovasi rumahnya menjadi bangunan yang mewah. Ada sebagian orang yang curiga, ada pula yang juga meyakini jika Anggi gemar menabung. "Gi, maaf nih ya," ujar Sri. "Ada apa, Sri? Kamu kan janda, lah kok bisa bangun rumah sebesar ini sih, Gi? Paling megah di desa kita pula. Apa kamu menjadi simpanan pejabat, Gi?" tanya Sri yang penasaran. Anggi hampir saja tersedak makanan karena mendengar ucapan sahabatnya. "Kamu ini ngomong apa toh, Sri? Kamu kan tahu sendiri, aku kerjanya cuma dagang kopi plus gorengan. Apa kamu pernah melihat aku jalan sama laki-laki lain? Tidak kan?" terang si Anggi. Sri pun kemudian menggeleng. "Nah kan, intinya tuh gini, Sri. Jadi orang itu harus gemar menabung dan juga rajin sedekah. Pasti Tuhan akan mengembalikan semuanya untuk kita lebih dari apa yang kita keluarkan." "Tenan bukan jadi simpanan pejabat, Gi." "Pejabat apa yang mau sama aku, Sri? Kamu ini ngaco aja kalau bicara." Sri sudah lama menaruh curiga kepada Anggi. Rasanya hanya hitungan beberapa bulan perempuan 30 tahun itu sudah bisa membangun rumah sebesar istana. Memang sih, pekerjaan Anggi hanyalah sebagai pedagang kopi seduh dan gorengan. Rame tidak, sepi juga tidak. Tapi mustahil rasanya mendapatkan uang puluhan juta dalam sebulan. "Gi, aku mau jadi pembantumu deh. Hitung-hitung membantu perekonomian keluarga. Akhir-akhir ini kerjaan suamiku lagi seret. Terserah deh, mau dibayar berapapun," sambung Sri dengan nada memelas. Anggi pun menarik napas dalam-dalam. Sebenarnya dia tidak tega jika Sri diangkat menjadi pembantunya. Ingin rasanya perempuan cantik itu menjadikan Sri sebagai partner dan memasukkannya ke dalam sekte janda kanibal seperti yang dia ikuti sampai saat ini. Tetapi Sri bukanlah seorang janda, mana mungkin Anggi berani menghasutnya untuk menjadi janda. "Baiklah Sri, nanti aku pikirkan dulu. Aku juga gak tega jadikan kamu pembantu. Kita kan sahabatan dari kecil, masa kamu jadi bebuku? Aku gak mau kamu gitu, Sri." "Yonda apa-apa Tonggi, namanya kan juga kerja. Yowes, kalau jadi karyawan di warungmu saja, gimana?" tutur Sri lagi. "Ya sudah, oke lah kalau begitu, aku setuju." Akhirnya Anggi pun mengabulkan permohonan Sri meskipun dengan berat hati karena dia takut ketahuan. Anggi pun menyimpan suplai daging manusia di kulkas dapurnya. Dia juga memiliki beberapa kulkas untuk stok daging tersebut. Maka dari itu, perempuan cantik berambut panjang hitam legam tersebut tidak berani mempekerjakan Sri di rumahnya. Takutnya bangkai yang dia simpan malah akan terbongkar. Dan singkatnya, esok harinya, Sri sudah berpakaian rapi. Wajahnya yang biasa-biasa saja kini terlihat cantik dan menawan. Meskipun hidup pas-pasan, Sri selalu menjaga penampilan dan tidak pernah melewati perawatan wajah supaya awet muda. Hari ini, dia resmi menjadi karyawan di warung kopi milik Anggi. "Kamu silakan melakukan apa saja di sini, Sri. Kamu bikin makanan atau jajan-jajanan untuk dijual pun juga silakan. Asalkan kamu jangan sekali-kali lancang membuka kulkas-kulkas tanpa izin dariku ya. Aku sudah membelikan kulkas lain untuk kamu, untuk menyimpan bahan-bahan atau minuman dingin sesukamu, yaitu di warung ini saja," tutur Anggi. "Iya Anggi, aku mengerti kok."
Dan singkat cerita, tidak terasa waktu berjalan 4 bulan, gaji yang diberikan Anggi sangat cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga Sri. Padahal Sri hanya menjaga warung, tidak ada pekerjaan berat lainnya. Kayaknya sibuk banget, Nggi. Tanya Sri yang penasaran karena melihat Anggi tampak berlalu lalang berbelanja bahan-bahan dapur. Padahal Anggi hidup seorang diri tapi sibuknya melebihi ibu rumah tangga yang memiliki banyak anak. Aku mau mengadakan perkumpulan, kamu tolong bantu aku ya. Iya Nggi, beres, tenang aja. Nanti malam, jatah Anggi menyambut teman-teman satu sektenya. Ini rutin diadakan 3 bulan sekali secara bergantian. Anggi dan Sri sibuk menyiapkan makanan, buah-buahan dan juga minuman segar lainnya yang membuat Sri bingung kenapa dirinya tidak diperbolehkan membuka kulkas di dapur maupun di rumah Anggi kecuali di warung kopi. Jantung Sri berdetak kencang. Dia tidak sengaja melihat Anggi mengambil daging beku dari kulkas dapur. Daging tersebut berbentuk lengan manusia dewasa. Ya ampun, pekik Sri yang terkejut. Anggi pun menoleh. Kenapa Sri? Sri pun meringis. Dia menunjukkan jarinya teriris pisau. Walah, hati-hati toh. Dikasih obat dulu sana. Sama bungkus pakai handplas. Anggi menunjuk ke lemari rak piring. Dia menyimpan kotak P3K di sana. Sri pun gugup hingga dia berkeringat dingin. Aku ndak salah lihat kan? Itu kok daging mirip tangan manusia. Batin Sri kala itu. Perempuan sebaya Anggi tersebut semakin penasaran dan ingin sekali rasanya mengintip isi kulkas-kulkas Anggi. Dan dengan rasa penasaran yang tinggi, Sri memilih bungkam dan dia akan mengungkap apa sebenarnya yang telah disembunyikan sahabatnya tersebut. Hingga malam pun tiba, tamu-tamu undangan sudah datang ke rumah Anggi, memenuhi rumah mewah tersebut. Sementara Sri hanya diperbolehkan menjaga warung yang terletak di depan. Anggi sudah memberinya beberapa snack, buah dan juga masakan sebelumnya yang telah mereka buat, terkecuali sop daging yang dimasak Anggi untuk Sri. Sri pun penasaran, dia berjalan ke belakang untuk menguping pembicaraan para wanita-wanita yang menjadi tamu Anggi. Sop daging tangan ini enak, Gi. Kamu sungguh pintar masak. Iya betul, kaldunya juga kental. Wah, pantas. Kamu jarang cari daging, ternyata di kulkasmu sudah banyak ya. Menurutku ya, daging terenak ya daging kelamin pria perkasa. Itu kenyalnya sungguh terasa. Mentahnya aja enak, apalagi sudah dimasak. Sri pun terperangah mendengar percakapan beberapa perempuan yang sedang di dapur. Mereka memegang piring masing-masing sambil mengunyah daging sayur sop itu. Untung saja Sri merekam percakapan dan memoto siapa-siapa saja yang ada di dalam dapur. Dan dengan tekadnya yang sudah mantap, Sri pun kemudian berucap sendiri. Maaf Ki, aku harus menghentikan ini semua. Ini tidak benar Ki. Dan singkat cerita, 1 minggu setelah makan malam tersebut, Anggi dan beberapa anggota sekte kanibal lainnya langsung ditangkap oleh pihak kepolisian. Selain mendapatkan laporan dari Sri, mereka juga sudah lama mengincar para pelaku dan mengumpulkan bukti-bukti untuk menangkap anggota sekte janda kanibal itu. Sri meminta agar namanya tidak terseret karena telah melaporkan Anggi. Dia tidak ingin melukai hati sahabatnya. Niatnya baik, dia tidak ingin sahabatnya itu terjerumus semakin dalam. Makanya dia memutuskan untuk menghentikan apa yang telah dilakukan sahabat kecilnya itu. Dan pada waktu menjelang zuhur, banyak mobil kepolisian datang dan orang-orang ikut menggeledah isi rumah Anggi. Dan tidak disangka, ternyata banyak daging beku di dalam kulkas rumahnya. Dan di mana rata-rata isi kulkas berisikan daging manusia berjenis kelamin laki-laki. Sri, maafkan aku, ucap Anggi kepada Sri yang tanpa dia tahu ternyata Sri lah yang telah melaporkan dirinya. Kemudian genggaman tangan keduanya pun terlepas. Anggi menangis sambil melambaikan tangan ke arah Sri. Aku yang minta maaf Gi, ucap Sri dengan lirih. Anggi pun ditangkap dan dipenjara. Di dalam penjara, dia pun mengalami depresi berat, sehingga berat badannya pun menyusut yang tadinya montok dan bohai. Kini bak tulang yang terbalut kulit saja. Anggi bahkan berteriak-teriak dan menangis sambil menyakiti dirinya sendiri. Pihak kepolisian pun tidak tinggal diam. Mereka pun kemudian membawa Anggi ke rumah sakit jiwa. Sementara itu,
Rumah mewah milik Anggi dibiarkan terbengkalai begitu saja, nampak seram tidak terurus, sampai warga desa dihantui oleh arwah-arwah korban yang sudah dimutilasi oleh Anggi. Tamat, cerita pun selesai. Dan itulah ending cerita kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah setia menyimak dari awal sampai selesai. Dan nantikan juga cerita berikutnya yang tentunya tidak akan kalah menarik. Sekian dulu dari Mang Ripan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.